Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Cut Lucy Khairunisa, SIKOM MA. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas akhir semester dengan judul materi penjelasan mengenai model komunikasi Scrum 1, 2, dan 3. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Anissa Nurjana dengan NPM 221010100158. Dan yang kedua ada Nabila Humaira dengan NPM 221010101046. Ketiga ada Cut Hidayasari dengan NPM 221010101061. Dan yang terakhir ada Marsha Ananda Putri Pohan dengan NPM 221010101050. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Komunikasi Scrum 1, 2, dan 3. Model komunikasi Scrum diperkenalkan oleh Wilbur Scrum pada tahun 1954. Komunikasi Scrum terbagi 9. Ada sender atau transmitter. Jadi di dalam transmitter ini ada yang namanya encoder. Nah, encoder ini adalah orang yang menyampaikan pesan dalam bentuk kode-kode. Yang kedua ada encoder. Encoder adalah orang yang menerima pesan yang telah di-encode oleh pengirim pesan sehingga pesan tersebut dapat dimengerti oleh encoder tersebut. Lalu yang ketiga ada interpreter. Interpreter adalah orang yang memahami dan menganalisa pesan. Pesan itu dipahami oleh interpretasi sehingga interpreter dan juga penerima pesan ini bisa disebut sebagai orang yang sama. Unsur kedua dari komunikasi Scrum adalah penerima pesan, yaitu receiver. Nah, penerima pesan ini adalah orang yang menerima pesan dari pengirim pesan tersebut dan mendekode dan menginterpretasikan pesan aktual. Nah, yang ketiga ada pesan atau message adalah data yang dikirim oleh pengirim pesan dan informasi diterima oleh penerima pesan. Keempat ada umpan balik atau feedback. Nah, feedback ini adalah proses menerima tanggapan dari si pengirim pesan. Nah, yang kelima dari unsur komunikasi Scrum adalah media atau medium. Media atau medium ini adalah saluran tempat terjadinya pengiriman pesan. Nah, yang kelima unsur komunikasi Scrum adalah gangguan atau noise. Jadi, gangguan atau noise ini adalah faktor yang mempengaruhi atau mengganggu pesan tersebut. Ketika ditransfer dengan menggunakan saluran dari sumber ke tujuan. Nah, perlu diingat gangguan ini bisa saja mengubah arti pesan yang kita sampaikan. Jadi kita harus mengingat bahwasanya gangguan ini sangat mempengaruhi dari komunikasi ini. Jadi, yang dapat kita pahami dari 9 unsur komunikasi ini adalah pengirim pesan atau sender terbagi menjadi 3. Ada encoder, ada decoder, ada interpreter. Selanjutnya ada receiver, selanjutnya ada pesan atau message, lalu ada umpan balik atau feedback, setelahnya ada media atau medium, lalu yang terakhir ada noise atau gangguan. Komunikasi Scrum pertama itu merupakan perkembangan dari model komunikasi Shannon dan Weber, di mana kita ketahui bahwa model komunikasi Scrum pertama, di mana Scrum itu menekankan komunikasi itu sebagai proses yang memiliki tujuan membangun kesamaan antara sumber dan penerima. Dan Scrum itu juga mengambil unsur dari tujuan, tetapi memunculkan transmitter dan receiver yang terdapat encoder dan decoder. Model komunikasi Scrum kedua itu merujuk pada kesamaan latar belakang dan pengalaman yang sama antara pengirim dan penerima. Jika kedua belah pihak itu memiliki kesamaan yang besar, maka komunikasi itu akan semakin mudah dilakukan. Mereka lagi ngapain? Dengar lagu Navigation Network. Kamu suka yang versi anak kecil? Iya, aku suka. Kamu? Sama. Oh, kok bisa sama sih? Padahal katanya kan suka yang versi punya aslinya. Iya, tapi aku suka yang ini. Kita bareng, Mbak? Ayo. Nanti it's gonna change my life.
menafsirkan, yang dibalik menafsirkan sampai kepada penerima sinyal, di mana Scrum itu menyarankan komunikasi itu sebagai interaksi yang ketika berbicara itu harus aktif, selektif, dan komunikatif. Halo, Assalamualaikum Umaira. Jadi besok gini, kita kan mau kerjakan tugas Telkom dari Ibu Lucy Kaironisa. Gimana kalau kita kerjainnya itu jam 2 siang di perpustakaan? Bisa nggak? Waalaikumsalam. Ya, kenapa Sari? Oh, bisa. Ya, nanti Umaira kabarin ke Ijanya. Makasih ya Sari infonya. Ija, nanti sore jangan lupa pergi ke kampus ya. Nanti kita mau buat tugas Telkom sama Sari sama Tasya juga. Sama saya ya. Jam 2 ya. Oke, terima kasih infonya. Komunikasi Scrum 1, 2, dan 3 udah. Tapi kelebihan, kekurangan, dan manfaatnya apa ya, Marsha? Oh, aku tahu. Aku sih penjelasannya ya. Yang pertama, komunikasi sirkuler memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memberikan pendapat mereka. Yang kedua, model komunikasi Scrum bersifat dinamis dan selalu berubah sehingga sangat membantu dalam berbagai praktek komunikasi secara umum. Yang ketiga, pengirim pesan dan penerima pesan saling bertukar pesan dalam tingkatan yang sama aktifnya. Yang keempat, gangguan semantik merupakan konsep yang membantu pemahaman berbagai permasalahan yang dapat terjadi selama penafsiran pesan. Yang kelima, umpan balik memberikan kemudahan untuk mengetahui apakah pesan yang ditafsirkan oleh penerima pesan sesuai dengan tujuan atau tidak. Yang keenam, konsep interpretasi membuat komunikasi menjadi efektif. Yang ketujuh, bidang pengalaman atau efek psikologis membantu pemahaman proses komunikasi dalam beberapa cara dibandingkan dengan cara tradisional. Yang ke-8, konsep konteks membuat berbagai faktor lingkungan dapat dimasukkan ke dalam penafsiran pesan dan membawa perubahan dalam nilai pesan. Yang kedua adalah penjelasan mengenai kekurangan model komunikasi Scrum, yaitu 1. Model komunikasi Scrum tidak dapat digunakan dalam berbagai tingkatan komunikasi dan proses komunikasi yang kompleks. Yang kedua, pesan yang dikirimkan dan diterima mungkin saja ditafsirkan secara berbeda. Yang ketiga, hanya ada 2 sumber yang berkomunikasi. Beberapa sumber membuat proses menjadi lebih kompleks dan model tidak dapat diimplementasikan. Yang ketiga adalah mempelajari model komunikasi Scrum dapat memberikan beberapa manfaat kepada kita. Di antaranya adalah kita memahami berbagai macam model komunikasi Scrum. Yang kedua, kita memahami berbagai komponen dalam model komunikasi Scrum dan konteks yang menyertai. Yang ketiga, kita memahami kelebihan dan kekurangan model komunikasi Scrum. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari video kami ini adalah dalam komunikasi banyak terdapat macam-macam model dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Seperti dalam makalah ini, kami membahas tentang model komunikasi Scrum, di mana Scrum merupakan salah satu model komunikasi 2 tahap. Model komunikasi Scrum pada hakikatnya hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah penjelasan fenomena komunikasi dengan mempresentasikan secara abstrak ciri-ciri yang dianggap penting dan menghilangkan rincian yang tidak perlu penting. Dalam komunikasi, karena fenomenanya bersifat abstrak, maka model disajikan dalam bentuk gambar. Menurut Wilbur Scrum, komunikasi senantiasa membutuhkan 9 unsur, yaitu pengirim pesan, sender atau transmitter, encoder, decoder, interpreter, penerima pesan atau receiver, pesan atau message, umpan balik, feedback, dan yang terakhir media atau medium. Kali ini kami menyimpulkan perbedaan komunikasi Scrum 1, 2, dan 3, yaitu pada komunikasi Scrum pertama,
pengirim pesan, penerima pesan di awal tahun 1940-an yang didasarkan pada teori jarum hipotermik dan merupakan salah satu teori komunikasi massa, khususnya teori efek media massa. Kedua, model komunikasi Scrum kedua yaitu pengirim pesan, pesan, penerima pesan. Dan yang ketiga, model komunikasi Scrum ketiga yaitu pengirim pesan, pesan saluran, media, penerima pesan. Model ini kemudian dikembangkan menjadi pengirim pesan, pesan, saluran, penerima pesan, efek. Sekian dan terima kasih. Video dari kami kelompok 4. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kamu tetap tahu karya-karya kami sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kelas Ilmu Komunikasi.